masalah. Masalah pertama, ikhtalafal ulama fi adna hadzal kitab amun aw khosun faqala ba'duhum arada biqulna. Masalah pertama ini sebenarnya yang dimaksud pada ayat ini itu khitabnya. Jadi yang Allah tegur itu siapa sih? Apakah itu seluruh muslimin dan ahlul kitab, ataukah khos? Nah, khos atau khusus. Khusus itu juga dibagi menjadi dua. Ada yang bilang khusus, ayat ini khusus untuk kaum muslimin, ayat ini khusus untuk ahlul kitab. Jadi ada dua ya. Jadi ada 3 totalnya. Jadi ayat ini khitabnya ke kaum muslimin dan ahlul kitab, atau hanya ahlul kitab, atau hanya ke kaum muslimin. Nah, sebagian mengatakan ini tuh untuk ahlul kitab. Qala ba'duhum arada biqaulihi laisal birra ahlul kitab. Lamma shaddadu fi tsabat ala tawajjuhi nahwa baitul maqdis. Faqala laisal birru hadhihi tariqah walakin al birru man amana billah. Jadi teguran ini khusus untuk ahlul kitab karena mereka masih kiblatnya masih tetap di Baitul Maqdis padahal sudah dinasakh ke Ka'bah kan. Wa qala ba'duhum ini yang pertama ya, khos untuk ahlul kitab. Ini yang khos ke mukmin. Bal murad mukhatabatul mu'minin lamma dhannu annahum qad nalul bughyah bit tawajjuh ilal Ka'bah min haitsu kanu yuhibbuna dzalika fakhutibu bihadzal kalam. Nah, ada sebagian ulama mengatakan khitab ini khos, tapi khosnya untuk kaum muslimin. Gimana tuh? Jadi kaum muslimin itu karena kiblatnya sudah dipindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, mereka tuh merasa senang. Kaum muslim itu merasa senang. Jadi ayat ini tuh turun untuk jangan senang dulu. Jangan senang dulu dengan pengalihan kiblat. Karena pengalihan tawajuh ke Ka'bah itu bukan totalitas dalam tapi bir itu ada di keterangan ayat ini. Jadi tawajuhnya kaum muslimin ke Ka'bah itu belum full belum dikatakan full tapi hanya masuk kategori beberapa saja. Waqala ba'duhum, ini yang masuk yang ke umum ya. Waqala ba'duhum bal huwa khitab lil kul. Ini untuk muslimin dan ahlul kitab. Ya kan? Li'anna indana qiblah wa tahwiluha hasala minal mu'minin ikhtibat bihadzal qiblah wa hasala. Nah, karena ini juga teguran untuk kaum muslimin dan juga teguran juga untuk ahlul kitab. Karena ahlul kitab ini menduga bahwasanya ghordul akbar fitin itu tawajuh ilal Masjidil Aqsa, ya kan? Nah, bagaimana dengan Fakhr Razi di sini ya? Nah, beliau lebih condong ke pendapat yang ayat ini tuh khitabnya umum, itu di barisan wa hadza asbah bidzahir id laysat la takhsis fihi fa ka'annahu qalat laisal birru al matlub wa amrul qiblah. Nah, itu jadi Ar-Razi dia lebih condong ke qaul yang am. Jadi tadi ya khitabnya itu ada 3 perdebatan, ada untuk ahlul kitab dan muslimin, ada yang khos untuk ahlul kitab atau dia khos untuk kaum muslimin, dan Ar-Razi dia lebih condong ke yang am ini. Kemudian masalah saniyah. Dari sini ada yang tanyakan. Aman ya? Jadi kalau yang apa tadi itu? Yang kalau Pak Razi itu dia contohnya lebih ke am gitu. Ya, yang am untuk muslim dan ahlul kitab. Karena tidak ada taksis di ayat tersebut. Itu. Oke. Lanjut ya. Masalah kedua. Ini pembahasan tentang laisa. Nah, apakah laisa itu fi'il ataukah laisa itu huruf? Al-aksarun ala anna laisa fi'lun. Wa minhum man angkarahu wa za'ama annahu harfun. Jadi sebagian ulama mengatakan laisa itu fi'il.
Karena apa? Litisoli apa hujahnya? Innaha fi'lun litisol liddomair biha allati la tattasil illa bil af'al. Jadi kenapa laisa itu bisa dikatakan fi'il? Karena laisa itu dia bersambung dengan domir. Karena domir itu nggak mungkin bersambung kepada huruf. Ya, ada beberapa ya bersambung kepada huruf, tapi ini bukti bahwasanya laisa itu fi'il karena dia bersambung dengan huruf. Tapi pernyataan itu juga dibantah dengan beberapa hujah. Yang pertama, awwaluha di baris keempat itu ya. Annaha law kanat fi'lan lakanat madian. Wala yajuz an takuna fi'lan madian wala yajuz an takuna fi'lan. Bayanul mulazamah anna kullaman qala innahu fi'lun qala innahu fi'lun madi wa bayan annahu la yajuz ay yakuna fi'lan madian ittifaqu jumhur ala annahu lana fil hal walau kana madian kana fil hal lana fil hal. Jadi ringkasnya laisa itu kalau mau dikategorikan fi'il, oke, dia fi'il apa dulu? Nah, orang yang menganggap ulama yang menganggap dia tuh fi'il, dia dikategorikan ke fi'il madi. Dia jadi nafyun lil madi. Karena laisa ini maknanya nafyun ya. Dan dikategorikan ke fi'il madi, maka dia maknanya nafyun lil madi. Padahal jumhur bersepakat bahwasanya makna laisa itu linafil hal. Jadi bukan linafil madi. Dan ini bantahan pertama. Yang kedua, wasaniha annahu yadkhulu 'alal fi'li fanaqulu laisa yakhruju zaidun wal fi'lu la yadkhulu 'alal fi'li aqlan wa naqlan. Jadi bantahan kedua, laisa ini kalau memang fi'il, kan fi'il itu nggak boleh masuk kepada fi'il. Fi'il itu nggak boleh masuk kepada fi'il. Kecuali nanti salah satu fi'ilnya dia ditakwil dengan an atau huruf-huruf masdariyah yang lain kan. Nah, maka bukti bolehnya maksudnya laisa ke huruf lain tanpa adanya huruf masdariyah itu adalah bukti bahwasanya laisa itu bukan fi'il. Karena itu ya wal fi'lu la yadkhulu 'alal fi'li aqlan wa naqlan. Karena tidak ada nakal dari orang Arab bahwasanya fi'il masuk kepada fi'il. Yang ketiga, kalau laisa itu huruf, kalau laisa itu fi'il, maka ma itu juga bisa dikatakan fi'il. Karena ma itu juga sama seperti laisa, dia bermakna nafi dan dia bisa masuk kepada fi'il. Nah, itu beberapa bantahan ulama yang mengatakan laisa itu bukan fi'il, tapi dia itu harf. Ini bantahannya sampai ke berapa? Sampai ke 7, sampai ke 8. Tapi nanti bantahannya kelompok ini juga disebutkan sama Fakhrur Razi di halaman 39. Tapi dilihat di sini Fakhrur Razi itu dia nggak condong kepada salah satu pendapat. Dia lebih ke mendiamkan saja. Gitu. Nah, dari sini ada yang ditanyakan. Perkataan Fakhrur Razinya tuh yang mana tuh? Biasanya kan di akhir ya. Jadi di sini di akhirnya itu dia bilang fahadza ma yumkin ayyuqal fi hadzal masalah. Dan ini apa yang bisa dikatakan di masalah ini. Wa in kanat hadhil jawabat mukhtalifah. Jadi beliau lebih mendiamkan, tidak condong ke manapun. Oh iya. Jadi laisa itu dia dikatakan fi'il. Kenapa bisa dikatakan fi'il? Karena dia ada domir yang bisa masuk. Contohnya lasta, lastu, lastum, lasna gitu kan. Terus bantahannya dia bukan fi'il, tapi dia huruf. Buktinya apa? Dia
masuk kepada fiil, karena fiil kan nggak boleh masuk kepada fiil. Fiil nggak boleh berbarengan kecuali salah satunya ada an atau huruf masdariyahnya. Dan yang lain sampai 8 bantahan. Bantahan yang ke-8 itu al-istiqra. Dalla ala anna fil innama yud'a li isbatil masdar. Nah, fiil itu asalnya kan dari masdar kan tadi yang biasanya sorof itu kan ya. Kemarin sorof aslinya tuh masdar. Jadi kok fiil kok nggak ada masdarnya gitu kan. Laisa seperti itu. Dan buktinya wazan laisa kan fa'lah, dan nggak ada ditemukan fa'la selain wazan fa'la selain laisa. Jadi itu kan aneh kan, kelihatan aneh. Oke, lanjut masalah salisah. Ini masalah tentang qiraah yang nanti juga masih berimbas ke nahwunya. Qara'a Hamzah wa Hafsun an Asim laisal birra binas birra wal bakun, dan Hamzah dan Hafs itu membacanya laisal birra. Tapi selainnya kori-kori lainnya dia bacanya birrafi laisal birru. Qala al-Wahidi wa kila qira'ataini hasanun li anna isma laisa wa khabaruha ittama ta'rif fastawaya fi kauni kulli wahidin minhuma isman wal akhar khabaron. Nah, kata al-Wahidi di sini ya semuanya benar, gampangnya begitu. Kata al-Wahidi semuanya benar, karena kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena isim albir sama antualu, jadi kan pembahasannya antara albir sama antualu, mana nih yang isim laisa sama khobar laisa. Kata al-Wahidi semuanya benar, karena albir itu ma'rifat, antualu yang nanti jadi masdar itu juga ma'rifat, jadi boleh dibolak-balik. Itu kata al-Wahidi. Wa hujjatu man rafa'a albir anna isma laisa musabbihun bil fa'il. Nah, ada yang kalau hujahnya orang yang mengatakan yang membaca albirru laisal birru, jadi al-bakun ini selain Hamzah dan Hafs, karena kenapa dibaca albirru? Karena isim laisa itu seperti fa'ilnya laisa. Jadi normalnya kan fi'il fa'il maf'ulan. Nah, berarti ya setelah laisa itu ya otomatis dia jadi isimnya karena dia menyerupai fa'il. Tuh. Kemudian apa hujahnya atau dalilnya Hamzah sama Hafs? Dalilnya adalah wa man nasabal birra dhahaba ila anna ba'dan nahwiyin qala anna ma'a sillatiha aula an takuna isma laisa li shibhiha bil mutmar fi annaha la tusafu kama la yusaful mutmar. Nah, kalau hujahnya Hamzah sama Hafs itu ya isimnya itu antualu, jadi masdar takwil antualu itu jadi isimnya. Kok bisa? Karena an sama isim yang ditakwil itu dia seperti domir. Di mana letak persamaannya? Annaha la tusafu kama la yusaful mutmar. Bahwasanya an dan fiil yang ditakwil itu tidak bisa disifati sebagaimana domir itu juga enggak disifati. Maka tatkala ketemu mutmar dan dohir, maka yang didahulukan kan jelas mutmar. Makanya birro di sini dia di fathah karena dia dikategorikan jadi khobar laisa. Nah, di sini Ar-Razi punya kecondongan nih di kalimat terakhir. Wal ikhtiyaru raf'ul birri. Dia lebih condong ke laisal birru li'annahu ruwiya an Ibnu Mas'ud. Nah, ini tulisannya malah Mas'ur. Annahu qara'a laisal bir bi'an. Jadi dia berdalil dengan qiraah Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud yang juga punya mushaf ya, punya mushaf sendiri, mushaf Ibnu Mas'ud. Dalam mushafnya Ibnu Mas'ud itu dikatakan ditulis bi'an, ada bi-nya. Maka kalau ada bi-nya itu maka wal ba tadkhulu fi khabari laisa. Jadi di sini Fakhrul Razi lebih condong ke qiraatul bakun dan enggak condong ke qiraahnya Hamzah dan Asim. Karena berdalil dengan qiraahnya Ibnu Mas'ud. Itu. Dari sini ada yang tanyakan?
Aman ya. Oke. Masalah Robiah. Ini masalah tentang albir. Apa itu albir? Albir ismu jami'in lit-ta'ah. Yaitu isim jami atau isim yang dimaksudkan albir itu ya semua ketaatan gitu. Wa amalu khairat. Nah, kenapa dinamakan albir itu jami'ul ta'at? Karena dalam beberapa ayat itu dikatakan innal abrara lafi naim wa innal fujara lafi jahim. Jadi di sini diversuskan antara lafaz abror dan fujar. Dan dalam ayat lain dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi diversuskan juga dalam ayat setelahnya albir dan al-ism. Jadi dari keterangan dua ayat itu dilihat ya berarti albir itu yang bukan fajir sama yang bukan asim. Berarti apa ya? Ismun jami untuk ta'at. Nah itu. Dari sini ada yang ditanyakan? Lanjut. Oke. Masalah khamisah. Tentang apa? Asbabun nuzul. Asbabun nuzul tentang ayat ini. Qala al-Qaffal qad qila fi nuzuli hadhil ayah aqwalun walladhi indana annahu asyara ila sufaha alladziina ta'anu fil muslimin wa qalu ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha ma anna al-yahud kanu yastaqbiluna al-maghrib wan nasara kanu yastaqbiluna al-masyriq. Wa qala Allah ta'ala inna sifatallah. Ayat ini diturunkan untuk membantah apa tuduhan-tuduhan orang-orang musyrik kepada kaum muslimin. Nah, kenapa si kaum muslimin itu kok pindah-pindah kiblat yang dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, kan? Padahal Yahudi itu condong kiblatnya ke barat, Nasrani itu ke masyrik, ke timur. Nah, maka ayat ini turun bahwasanya bir itu bukan hanya mengarah ke kiblat, tapi bir itu harus majmu'u umur. Dia itu kumpulan dari beberapa perkara. Pertama, ahaduha al-iman billah. Bahwasanya albir itu karena albir itu ismuni jami itu aja, maka dia ada kumpulan majmu'u umurin. Dia kumpulan beberapa umur. Pertama al-iman billah. Wa ahlul kitab akhallu bidzalika. Padahal karena ahlul kitab itu dia tidak beriman kepada Allah. Amal yahud faqauluhum bitajsim. Maka karena Yahudi itu dia mengatakan Allah bil jismi, dengan adanya bentuk. Walikaulihim, dan kalau Nasrani itu Uzair ibnullah. Yahudi itu mengatakan Uzair itu ibnullah. Kalau Nasrani Al-Masih ibnullah. Nah begitu. Yang kedua al-iman bi yaumil akhir. Wal yahud akhallu bihadzal iman haitsu qalu wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Jadi orang-orang Yahudi dan orang Nasrani dia mengingkari hari akhir. Yang ketiga al-iman bil malaika. Nah, Yahud dan Nasara dia itu tidak beriman kepada malaikat. Dan yang keempat al-iman bi kutubillah, iman dengan kitab-kitab Allah. Nah, Yahudi dan Nasrani tidak mengimani kitab-kitab Allah. Dan yang kelima, al-iman bin nabiyyin. Nah, iman kepada para nabi, dan Yahudi itu tidak beriman kepada para nabi. Bahkan mereka membunuh wa yaqtulunan nabiyyin bi ghairil haq. Dan yang keenam, badlul amal ala wafqi amrillahi subhanahu. Jadi mentasarrufkan atau mengalokasikan uang itu ke sebagaimana Allah perintahkan. Nah, beda dengan Yahudi. Yahudi itu enggak seperti itu. Yahudi itu li'annahum yalqawna syubhat li talabil mal al-qalil. Yang ketujuh, iqamatus sholawat waz zakawat. Dia menegakkan sholat dan zakat. Wal yahud kanu yamna'unan nasa minha. Dan Yahudi itu tidak melakukan sholat dan zakat, bahkan mencegah manusia atau masyarakat untuk melakukan sholat dan zakat. Yang kedelapan, al-wafa bil ahdi, menepati janji. Dan karena Yahudi tidak menepati janji. Wa hauna su'alun.
Jadi tadi ya, albir itu enggak cuman tawajuh ke kiblat. Iya, tawajuh itu sebagian dari bir, tapi enggak semua bir itu artinya tawajuh. Tapi albir itu adalah kumpulan dari beberapa perkara, yaitu iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, para nabi, sedekah. Jadi badul amwal ini kita katakan sedekah ya, atau tadi sholat dan zakat. Yang ketujuh sholat dan zakat, dan yang ke-8 adalah menempati janji. Wahahuna soal, dan di sini ada pertanyaan. Wa annahu ta'ala nafa ayyakuna tawajjuh ilal qiblah birron summa hakama bi annal bir majmu'u umurin ahaduha as-shalah wala budda min istiqbal fayalzamu tanaqud wa li adlatul ikhtalafal mufassirun ala aqwalna. Dalam ayat ini Allah mengatakan kan ya albir itu enggak bukan menghadap kiblat. Nah, padahal satu sisi lain ayat ini albir itu adalah sholat dan zakat. Salah satunya adalah sholat dan zakat. Nah, dalam syarat sholat itu kan harus menghadap kiblat. Jadi kan ada tanakut, ada tabrakan antara dua itu tadi. Al-awal, nah bagaimana jawaban dari para mufassir? Anna qaulahu laisal bir nafyun lil kamal. Nah, ada yang mengatakan laisal bir nafyu di sini kan laisal itu kan artinya nafyu. Laisal bir itu apa maknanya? Artinya itu nafyun lil kamal. Kalau di kitab kan nafyun li kamalil birri, nafyan. Nah, aslinya itu kalau di PDF yang di WA tuh dia apa? Nafyun li kamalil birri, laisa nafyan li aslihi. Jadi laisal bir itu maksudnya itu nafyul kamal. Jadi enggak sempurna birnya. Kalau enggak beriman ke majmu'ul umur ini, majmu' umurin. Jadi iman albirnya itu belum sempurna gitu. Yang kedua, ayyakuna hadza nafyan li asli kaunihi birran lianna istiqbalahum lil masyriq wal maghrib kana khata'an fi waqtin kana khata'un fi waqtin nafi hina manasakhullahu ta'ala. Jadi tawajuh kiblat di sini masih dimaknai dengan tawajuh ke Baitul Maqdis. Maka ayat ini dibawa ke nafyan li asli kaunihi bir. Jadi antum ini kaum muslimin kalau masih tawajuh ke Masjidil Aqsa itu bukan bir, karena ayat itu di annahu amalun bin nas bimansukhin qad nahallahu anhu wa ma yakunu kadzalika fa innahu la yu'addu fil birri. Karena kalau orang muslim yang masih menghadap ke Baitul Maqdis dia bukan termasuk bir, karena ayat ini sudah dimansuh. Dan enggak boleh beramal dengan ayat yang sudah dimansuh. Yang ketiga, anna istiqbalal qiblah la yakunu birran idza lam yuqarinuhu ma'rifatullah. Jadi ya asal dari sholat kan harus beriman dulu kan. Jadi kalau nggak beriman tapi sholat ya kan bukan bir, bahkan sholatnya nggak dianggap kan gitu. Jadi itu beberapa jawaban dari pertanyaan ini. Adanya tanakut antara istiqbalul kiblat sama kandungan ayat ini. Padahal di situ ya tadi ya. Jadi kesimpulannya di pertanyaan ini, kalau memang tawajuh ke kiblat itu salah atau laisal bir, lah kenapa dalam majmu' umur itu ada sholat? Padahal sholat itu kan salah satu syaratnya itu kan tawajuh ilal kiblat. Nah, ini ada beberapa jawaban dari mufassir. Pertama, itu bukan itu laisa di situ adalah nafyun li kamal. Jadi birnya belum sempurna. Yang kedua adalah itu nafyun li aslin. Karena amal dengan ayat yang dimansuh itu tidak boleh dan tidak dikatakan bir. Yang ketiga, ini lebih masuk akal ya. Anna istiqbalal qiblah lebih masuk. Anna istiqbalal qiblah la yakunu birran idza lam yuqarinuhu ma'rifatullah. Ya, sholat itu butuh keimanan atau ma'rifat kepada Allah. Kalau enggak punya ma'rifat atau keimanan kan ya enggak sah sholat gitu. Dari nomor 5 masih ada yang pertanyaan? Berarti ini tentang asbabun nuzul kan ya? Ya. Temanya masih asbabun nuzul nih. Temanya masih asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzulnya itu ayat ini turun untuk membantah kaum musyrik yang mengejek atau ta'anu al-Islam. Dia mengejek Islam. Gitu. Karena kan Islam kan agama
agama Samawi yang turun akhir. Ini agama akhir tapi kok menyalahi agama Samawi yang turun sebelumnya kan, Nasrani dan Yahudi. Gitu. Intinya gara-gara ibaratkan gini ya, masa Islam pelin-pelan sih awal kiblat di sini, masa habis itu dipindahin ke sini gitu kan. Nah, iya benar-benar. Oke. Masalah sadisa qauluhu walakinnal birra man amana billah. Nah, fihi hadaf. Di sini ada kita kembali bahas kebahasaan. Ada hadafnya di sini. Nah, ada hadaf itu maksudnya ada yang dihapus wa fi kaifiyatiha, dan apa yang dihapus tuh kan. Nah, ulama itu menjawab dengan beberapa jawaban. Yang pertama, walakinnal birra birru man amana. Jadi yang dihapus itu adalah mudhaf dari man. Nah, jadi ayatnya itu walakinnal birra birru man amana billah. Jadi ada birruman. Birru yang jadi mudhafnya man itu dia dihapus. Fahadful mudhaf wa huwa kasir fil kalam. Dan yang kedua, udah lu jelasin. Mana tadi? Nih. Kemudian yang kedua, hadafnya itu terjadi di qala Abu Ubaidah. Albirru hahuna bimana albar. Jadi albir itu dimanai dengan isim fa'il albar. Kaqaulihi wal aqibatu littaqwa ay lil muttaqin. Jadi laisal baru bukan orang-orang yang berbuat baik apa birruman la walakinnal, akan tetapi orang-orang yang baik itu apa? Man amana. Jadi albir di sini dimaknai dengan isim fa'il dari albir yaitu albar. Nah, yang ketiga, wa salisuha anna ma'nahu walakin za birrin huwa fahudhifa qaqaulihim. Nah, yang ketiga ini mirip sama yang pertama yang dihapus mudhaf, tapi bedanya takdirnya. Kalau yang pertama kan birrum man amana, yang dihapus kan lafadz bir. Tapi kalau yang di sini yang dihapus itu za. Yang keempat, takdir walakinnal birru yahsulu. Jadi ada yahsul bil iman wa kadza anal mufassal. Nah, di sini ada nih Ar-Razi ada kecenderungan wa lam annal wajhal awal aqrab ila maksudil kalam. Ini yang pertama yaitu penghapusan mudhaf man yang bir, walakinnal birra birru man amana, ini yang lebih masuk kepada maksud, lebih cocok kepada kalamnya. Fayakunu ma'nahu walakinnal birra alladhi huwa kullu birri walladhi. Nah, itu. Nah, dari sini ada yang tanyakan? Oke, aman ya. Al-mas'alah sabi'ah yang ke-7. I'lam annallaha ta'ala tabara fi tahaqquqiha. Ini. Kembali membahas albir. Apa itu albir? Ya kan? I'lam annallaha ta'ala tabara fi tahaqquqi mahiyatil birri umuron. Jadi albir itu apa? Mahiyah. Apa itu albir? Albir itu nggak akan sempurna kecuali dengan sempurnanya beberapa perkara. Yang pertama adalah al-iman. Iman bi umurin khamsah, yaitu iman kepada Allah, iman kepada yaumul akhir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul. Jadi rukun iman lah ya. Nah, wa huna su'al. Inna la tariqa lana ilal ilmi wujudil malaika wala ilal ilmi bisidqil kutub illa biwasitati sidqir rasul. Fa idza kana qaulur rasul aska asli fi ma'rifatil malaika wal kutub falima kutimal malaika wal kutub fi dzikri ala rusul. Jadi pertanyaan pertama, kok di tertibnya itu kok didahulukan malaikat dan kutub, padahal kita kan tahu kebenaran adanya malaikat dan kebenaran kitab-kitab suci terdahulu, Taurat dan Injil itu kan dari Al-Quran, karena Al-Quran yang menyatakan
adanya malaikat dan kebenaran kitab-kitab terdahulu kan, kok malah Rasul yang menyatakan itu, kok keimanan terhadap Rasul kok jadi nomor 4 di belakang iman kepada malaikat dan kitab. Nah, jawabannya begini, annal amra wa in kana kama zakartumuhu fi ukulina wa afkarina illa anna tartibal wujud min dalika. Ya, jadi tartib yang ada di rukun iman itu adalah tartib yang ada aslinya. Aslinya tuh ya Allah ada dulu, kemudian bukan ya Allah ada, kemudian malaikat, kemudian kitab, baru dikirim Rasul. Jadi yang dibahas memang tartib keimanan seperti itu, seperti yang ada di pertanyaan. Tapi dalam khoriji, bukan dihni. Khoriji itu kenyataan, bukan tartib dihni yang pikiran. Maka ini berbeda sudut pandang aja. Kalau yang pertanyaan itu lebih sudut pandang ke tartib wujudi. Tapi kalau yang dijelaskan ini tartib wujudi, tapi yang di pertanyaan ini tartib dihni. Jadi itu jawabannya. Nah, pertanyaan kedua, lima khusol al-iman bihadhil malaik bihadhil umur khamsah. Kenapa keimanan itu dikhususkan ke hanya 5 saja ya, enggak ada lebihnya. Jawabnya li'annahu takhala tahtahu kullu ma yalzam an sudikopi. Karena kalau sudah beriman kepada 5 perkara ini, itu akan membuat perkara-perkara di bawahnya juga ikut teriman. Misalnya nih, faqad dakhala tahta iman billah ma'rifatuhu bitauhidihi wa adlihi wa hikmatihi wa dakhala tahta al-yaumil akhir al-ma'rifah bima yalzam min ahkami sawab wal iqab wal ma'ad ila sa'iri ma yatasilu bidzalika. Nah itu. Jadi keimanan 5 ini dia sudah umum, mencakup segala keimanan yang perlu diimani. Ya, pertanyaan ketiga. Lima qudima hadal iman ala af'alil jawarih wa huwa itaul mal was shalah wa zakah. Kenapa keimanan itu harus didahulukan? Pelafatannya dalam ayat ini kan daripada sholat dan zakat. Atau af'alul jawari. Al-jawab litanbih, untuk memperingati ala anna amal qulub asyraf indallah min amalil jawari. Karena amalul qulub ini lebih mulia di sisi Allah daripada amalul jawari. Gitu. Dan bisa ditambah juga ya, kalau amal bil jawari tanpa adanya keimanan kan juga enggak dapat pahala kan, tadi sudah disebutkan di awal. Nah ini al-amru asani, jadi tetap masih ini ya, tahakukil mahiyah itu ada 5. Pertama al-iman bi umurin khamsah. Jadi pembahasan kita cuman membahas tentang baru satu umurnya. Padahal di situ ada 5 umur. Ini yang kedua. Al-amru asani minal umur al-mutabara fi tahakukin musammal bir qauluhu wa atil mal ala hubbihi wa fihi masailun. Al-mas'alah al-ula ikhtalafu fi anna dhamir fi qauli ala hubbihi ila madza yarji. Wa dzakar. Nah, pembahasan pertama dhamir yang ada hubbihi itu dia kembali kemana? Wa dzakaru fihi wujuhan. Al-awwal wa huwa qaulul aksarin annahu rajiun ilal mal wa takdir. Jadi hi-nya itu kembali ke al-mal. Wa takdir, dan takdirnya itu wa atil mal ala hubbil mal. Qala Ibnu Abbas, jadi takdirnya itulah sedekah, berikanlah hartamu karena kamu mencintai mal. Qala Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud wa huwa antuti wa anta sahihun ta'ammalul ghani wa takshal faq. Jadi memberikan harta. Maksud dari takdir ini adalah antum memberikan harta tatkala antum dalam keadaan sehat, masih pengin kaya dan takut miskinnya. Pokoknya enggak dalam keadaan mau mati dah. Masih bekerja lah gitu kan. Nah,
Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena sodakoh atau memberikan harta setelah hatta idza banat al-hulkum itu sodakoh tatkala kita masih sehat sama sodakoh kita pas mau sakaratul maut itu lebih afdal pas kita sehat. Karena apa? Pertama nih, ahaduha anna indasiha yahsulu dzannul haja ilal amwal wa inda dzanni qarbil maut yahsulu dzannal istighna anil mal. Jadi pikiran orang mau mati itu kan ya sudah lah, harta ya nggak dibawa mati kan. Tapi kan kalau orang yang masih itu kan ini harta ini masih dibutuhkan. Tapi orang yang seperti itu masih sempet tuh sedekah. Yang kedua, anna iqta'ahu halasihah adal ala kaunihi mutayakinan bil wa'di wal wa'id an min itoihi. Jadi orang yang memberikan harta tatkala dalam keadaan dia membutuhkan dan keadaan dia sehat, dia itu pasti dia benar-benar yakin dengan janji dan ancaman Allah. Min itoihi daripada tatkala dia memberikan harta tatkala sakit atau mati. Wasalisuha dan yang ketiga iqta'uhu halasiha asyad. Ini lebih berat kan karena harta itu masih dibutuhkan dan berbeda dengan orang yang sudah ya sakaratul maut karena udah enggak membutuhkan harta. Dan yang keempat anna man kana maluhu ala syarfiz zawal fawahabahu min ahadin ma'al ilmi bi annahu lam yahibuhu minhu la dha'a fa inna hadhihi libah la takunu musawiyah lim. Nah, jadi kalau orang yang mau meninggal itu kan kalau dia punya harta, nah hartanya kan bakal hilang nih. Ya sudah dia berikan saja ke orang lain. Tapi kalau orang yang masih sehat dan masih hidup, ya ini hartanya masih bisa aman nih. Masih bisa aman, masih bisa digunakan, masih bisa disimpan. Tapi dia mau menjalankan sedekah. Ini keempat. Wa khamisuha annahum ta'yidun biqaulilan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Itu dikuatkan kaul ini yang itu kembali ke hinya itu ke amal dikuatkan dengan ayat lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa yut'imuna ta'ama ala hubbi. Dan kaul yang kedua ke marja'u dhamir ke tempat kembali anna dhamir raji ilal ita ka'annahu kila yu'ti wa yuhibbul ita raghbatan fi sawabillah. Jadi dia memberikan harta dan dia itu suka memberi. Bihubbihi itu bihubil ita. Dia juga suka memberi. Yang ketiga, an-nadhamir aitun ala ismillah. Jadi yakni yu'tu nalmal ala hubbillahi ay ala talabi mardhati. Jadi yang dimaksud dengan hi itu adalah Allah Ta'ala. Kemudian masalah dari sini Mas ada yang tanyakan? Kita masih bahas satu masalah di masalah yang kedua. Masalah kedua di amr yang kedua cabangnya banyak. Ikhtalafu fil murad min hadzal kitab faqala qaumun innaha zakah wa hadza dhaifun. Wadhalika li annahu ta'ala atafa zakah alaihi biqauli wa aqama sholata wa ata zakah. Nah, yang dimaksud mal di sini apa? Apa harta yang diberikan gitu kan? Ada yang mengatakan faqala qaumun innaha zakah wa hadza dhaifun. Nah, kata Farul Razi beliau mengatakan qaul ini yang dimaksud mal itu zakat ini qaul dhaif. Kenapa dikatakan qaul dhaif? Karena zakat sudah disebutkan secara khusus di wa qoma shalah wa ata zakah. Enggak mungkin zakat disebutkan dua kali dalam umur yang berbeda. Nah, oke, kalau bukan zakat kemudian ihtimal. Jadi kemungkinannya ada dua. Mal ini bisa wajib atau mal ini bisa sunat. Nah itu kalimat terakhirnya wa in kana ghairu zakah illa annahu minal wajibat summa fihi qaulan. Bukan. Nah, kalau memang bukan zakat, jadi kan tadi makna mal di sini apa? Ada yang mengatakan zakat. Bukan zakat. Karena zakat sudah disebutkan secara khusus. Oke, kalau bukan zakat berarti apa? Berarti kalau nggak wajib ya sunnah, ya kan? Kalau sunnah mungkin nggak mungkin karena apa? Dalam ayatnya Allah mengatakan
ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun waqafat taqwa alaihi walau kana dzalika nadban lamma waqafat taqwa alaihi. Kalau kalau memang ini dikategorikan sunnah, maka nggak bisa karena Allah mensifati dengan takwa. Oke, berarti kan tinggal ihtimal yang wajib. Nah, wajib ini di sini ada perbedaan ulama. Yang pertama, al-qaul awal annahu ibarah an daf'il hajah ad-daruriyah mislu it'amil mutir. Ini mutir bukan muzir. Jadi yang dimaksud wajib itu apa? Mencukupi kebutuhan kepada orang-orang yang doruri, orang yang sangat membutuhkan. Contohnya mislu it'amul mutir, orang yang kepepet. Wa mimma yadullu ala tahaqquqi hadzal wujub an-nas wal ma'qul. Ini didukung dengan riwayat dan akal. Ya kan? Sebagian riwayat mengatakan la yu'minu billahi wal yaumil akhir man bata sya'banan wa jaruhu tawin ila janbihi. Wa ruwiya an Fatimah bin Qais anna fil mal haqqan siwa zakah summa talat wa atil mal lahu bihi. Nah, itu beberapa ini. Tapi pernyataan pendapat yang pertama ini dibantah juga dengan riwayat yang ditemukan atau ada riwayat dari Imam Ali radhiyallahu anhu di akhir itu ya. Ada Imam Ali mengatakan inna zakata nasakhat kulla haqqin, bahwasanya kewajiban zakat itu sudah menghapuskan kewajiban yang lain. Nah, sama Fakhrul Razi dibantah juga nih riwayat ini nih. Pertama dengan bantahan riwayat Ali kalau memang itu benar ya, itu bertabrakan dengan hadis Rasulullah SAW fil mali hukukun siwa zakah wa qaulu Rasul aula min qauli Ali. Nah, itu. Karena bertabrakan dengan qaul Rasulullah dan ya kita tahu Rasulullah yang diikuti ya Rasulullah ya. Yang kedua, ajma'atul ummah ala annahu idza hadarul mutir fa innahu yajib ayat fa ilaihi ma yadfa'ud darar wa in kana qad ada zakah bil kamal. Itu kedua, ijma' ummah. Bahwasanya kalau antum ketemu orang yang benar-benar kelaparan dan udah mau mati nih, tetap kita wajib mencukupi dia, ya kan, walaupun kita sudah menunaikan zakat. Yang ketiga, al-murad an-zakah nuskhat hukukul muqaddarah. Nah, di sini hak kullu hakin ini ditakwil. Hak ini apa? Hak muqaddarah. Hak yang ditakdir atau ditakar oleh syariat. Ammal ladzi la yakunu miqdaran fa innahu ghairu mansukhun bidalilin annahu yalzamu tasadduq anid darurah. Jadi yang dimaksud jadi ayat riwayat Imam Ali ini ditakwil. Kullu hakin ini hak yang dia ditakar oleh syariat. Adapun ada kewajiban yang lain yang tidak ditakar oleh syariat seperti apa? Yaitu tadi memberi makan orang yang kebutuhan. Wa yalzamu, buktinya apa? Wa yalzamu nafaqah, wajib memberi nafkah alal aqarib wa alal mamluk dan budak wa zalika ghairu muqaddar, dan itu tidak ditakar oleh syariat. Fa in qila hab annahu sahada tawil walakin mal hikmah fi hadza tartib. Kalau memang ini benar ya, siwa zakat ya, apa hikmahnya? Nah, apa hikmah dari tartib ini? Qulna fihi wujuhun. Jadi ada beberapa wajah hikmah, ada segi hikmah. Annahu ta'ala qaddamal aula fal aula li'anna al-fakir idza kana qariban fa huwa aula bis sadaqah min ghairi min haitsu annahu yakunu dzalika jami'an baina silah was sadaqah. Jadi kenapa adanya tartib ini ya kan? Aqarib, mamluk dan selainnya ya, karena syariat itu mengedepan 1 menit lagi. Kayaknya disambung ke 1 menit yang ini dah.